Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Ranjang Ibu Maria tentu kengkang mana boten kuat Ibu tansah kersa jangkung Kanjeng Ratu ing swarga Basumara ing tening asaning jang ibu Sang Dewi Mangestanana Sobat Bahagia, kali ini kita berada di Pendopo Joglo, di kediamannya Bapak Sunarso. Nama lengkapnya Bapak Valentinus Sunarso. Ya, Bapak Valentinus Sunarso ini atau biasa disebut Pak Narso, ini berkiprah di dalam musik tradisional, terutama gamelan. Nah, sebelum kita berlanjut ngobrolnya, Pak Narso memperkenalkan diri dulu. Pak Narso itu kegiatannya apa dan mungkin ya monggo lah perkenalannya bebas saja. Terima kasih Mas Bran. Saya mulai bergelut di kesenian Jawa itu sebenarnya dari bakat alami. Bakat alami dan awalnya memang dari senang dulu. Dari kita senang dan lama-lama kita mendalami sedikit demi sedikit untuk masalah gamelan atau kesenian Jawa. Kegiatan saya tiap harinya memang sekarang selama purna tugas dari pegawai itu di bidang kesenian. Dulu PNS, namanya dulu PNS ya, dulu PNS saya. sekarang ASN ya. ASN. Setelah purna saya ya ikut kegiatan di dalam kegiatan kesenian Jawa, terutama gamelan. Sehingga rumah ini saya kasih gamelan ini untuk kegiatan dan menguri-uri budaya. Menguri-uri budaya dan ikut melestarikan budaya Jawa. Intinya itu. Kemudian kita saling berkenalan dengan teman-teman seniman-seniman yang ada di wilayah sini. Kemudian kita kumpulkan, membuat klub di sini setiap malam Selasa. Jadi hari Senin malam Selasa itu ada kegiatan pelatihan rutin. Itu wilayah sini itu maksudnya di Karanganyar ini ya, Sobat Bahagia. Karanganyar ya. Karanganyar tidak hanya Karanganyar saja, di luar Karanganyar juga bisa ya, untuk bergabung. Selasa itu latihan gamelan. Senin malam latihan gamelan. Kemudian setiap 35 hari wayang. Ya, ada jadi wayang. 35 hari itu istilahnya selapan kalau bahasa gitu, Jawanya jadinya ya. Kalau sobat-sobat itu biasa nonton wayang itu selapan hari. Selapan hari di sini ada wayang. Selapan hari itu 35 hari ya, sobat. Itu ada wayang dan dalangnya bergantian. Oh, jadi ada latihan wayang kulit di sini ya. Gitu. Setiap selapan atau 35 hari. Harinya itu jatuh pada malam Selasa Kliwon. Selasa Kliwonan. Nah, istilahnya Selasa Kliwonan lah. Selasa Kliwonan lah. Ya, gitu. Kalau dulu Pak Mantep itu juga malam almarhum ya. Itu juga pernah mengadakan selapanan wayangan. Di sini juga sekarang sudah mengadakan setelah pandemi ini kita membuat planning untuk itu wayangan. Dalangnya siapa saja? Dalangnya ya bergantian. Bergantian? Ya.
saya dengar juga ada dalang cilik. Ada yang dalang berlatih cilik. di sini ya, kalau Ada. berlatih di sini gitu. Ada. Yang dari Kabupaten Karanganyar ini. Ada. Iya. Kemarin waktu hari jadi itu juga ada yang Hari jadi latihan Karanganyar. di sini. Gitu. Oh, Jadi kegiatan rumah ini itu memang kami buka untuk kesenian kerawitan dan pedalangan. dalangan. Kemudian di samping itu kegiatan saya juga melatih dari anak-anak SD, Mas. Oh, Anak-anak SD di lingkungan ini di ekstrakurikulernya SD itu setiap hari Kamis siang itu di sini tempat latihannya. SD yang di sekitar Ini sini ya. SD Papan 3. Ya. Ya itu latihannya di sini. Hmm. Itu untuk kelas 4, 5 dan 6. Gitu. Jadi kita di samping untuk yang tua, kami memang punya program sobat itu untuk generasi muda. Regenerasi. Jadi kayak kami pendekatan sama apa itu? Ya, kepala sekolah ya. Untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler karawitan. Gitu. Jadi di sini gitu untuk kegiatannya rutin malam Selasa, kemudian Kamis siang itu untuk SD. Kemudian untuk kegiatan lain saya sebenarnya banyak yang untuk mengajak untuk kegiatan ke sana, tapi saya sendiri sekarang karena kondisi sudah kita maklumi ya fisiknya kami menjaga, jadi untuk ke sana itu saya sudah kurangi. Ya. Itu hanya ya awalnya memang dari seneng ya. Ya Mas, kita seneng kemudian banyak yang teman-teman untuk apa itu mengajak akhirnya saya bisa untuk istilahnya ya mendalami sedikit demi sedikit. Iya. Jadi Pak Narso ini bukan cuma pemain ya. Niogo bukan cuma niogo tapi juga pelatih. Ya mendampingi anak-anak. Ya mendampingi yang orang tua juga, mendampingi anak-anak juga. Ya. Gitu. Sebenarnya mungkin sobat bahagia, sebenarnya gamelan ini kan untuk ngiringi apa saja? Sebenarnya gamelan ini kebiasaannya ya, kebiasaan orang Jawa. Itu untuk apa saja musik gamelan ini? Kalau gamelan itu sebenarnya luwes, Mas. Istilahnya gamelan itu luwes. Memang sejak dulu kalau kita melihat sejarahnya kan panjang. Itu kalau dulu yang gamelan itu digunakan di istilahnya di dalam keraton ya. Waktu itu. Tapi sekarang sudah banyak keluar, sudah ada pendidikan. Ya, pendidikan formal juga ya. Pendidikan formal sudah ada, sehingga gamelan sekarang sudah meluas ke kemana-mana, hingga sampai orang luar pun belajar gamelan, tertarik lah adanya gamelan, karena gamelan tuh walaupun berbagai macam bentuknya, tapi rasanya dapat menyatu. Jadi kita yang diambil itu sebetulnya kan rasa. Dari gamelan itu rasa. Kalau orang nabuh gamelan itu tanpa rasa ya enggak enak. Itu. Bahkan sekarang sudah dikolaborasikan dengan musik modern ya, campur sari ya, seperti itu ya, semakin berkembang. Nah, ini kaitannya juga dengan liturgi gereja Katolik terutama. Ini kan juga setelah Konsili Vatikan kedua, ini kan mengizinkan untuk yang kearifan lokal, budaya lokal bisa masuk ke liturgi, kan diperbolehkan setelah Konsili Vatikan kedua. Ini kan juga akhirnya juga ngangkat gamelan ini masuk ke gereja juga. Ini. Nah, sudah adakah ini Pak Narso yang masuk ke dalam gereja ini? Jadi adakah kelompok gitu, ini Mas, sebelum melangkah ke situ, ini kami jelaskan bahwa gamelan itu kan tadi saya bilang luwes lah ya luwes. Karena sekarang sudah bisa digunakan untuk macam-macam. Kalau umumnya kan hanya untuk persenian untuk wayang, untuk orang punya hajatan, hanya
orang Kendurian dan sebagainya itu. Tapi sekarang kan sudah banyak dikolaborasi dengan musik, dengan Musik macam-macam. modern ya. Dan untuk mengarah ke iringan liturgi itu sebenarnya kan sudah banyak juga. Di Sudah banyak Jakarta sebenarnya. itu sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Nah, kalau di Karanganyar saat ini memang kita sudah merintis, Mas. Gitu. Jadi sobat-sobat sekalian, bahwa untuk Karanganyar sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada untuk kegiatan karawitan atau kesenian yang mengiringi pujian-pujian di gereja. Sebenarnya ada yang grup yang lama. Grup yang lama itu dari grup Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya. Namanya apa? Bapak Ibu yang namanya Pandam Rinonce. Pandam Rinonce. Berdiri tahun berapa ya? Itu sudah sebelum pandemi, sekitar 5 tahunan. Oh, 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu itu sudah berjalan. Waktu itu latihannya memang juga di sini. Di sini ya. Ya, memang pembentukannya di sini ya. Pembentukan di sini. Ya. Jadi diri semenakan di gereja latihannya di sini. Pada waktu itu. Waktu itu. Ya. Ya. Karena gereja waktu itu gamelannya belum lengkap. Belum lengkap. Belum belum direnovasi, sehingga latihannya tetap di sini setiap malam Rebo waktu itu. Jadi untuk gereja itu, kalau gereja dipakai kegiatan, latihannya di sini. Gitu, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Kemudian untuk kegiatan yang lain yaitu anak muda. Oh, anak muda ada. Ya. Usia berapa itu Pak Narso? Anak muda itu untuk SMP sama SMA. SMP SMA. Ya. Ya, saya kemarin Natal pagi, Natal tahun 2022 kemarin ya. Itu saya juga ikut misa Natal pagi, memang yang ini saya juga kaget. Duh, kok anak-anak muda ya. Ternyata itu usia SMP dan SMA. Itu dari nol itu. Dari nol. Ya. Jadi mereka sama sekali belum pegang. Belum pegang. Jadi waktu itu gini, ceritanya pegang gamelan belum pernah sama sekali. Berdirinya sekitar 1 tahun yang lalu. Oh, sebetulnya itu sudah lama itu. 1 tahun yang lalu kita bentuk, kita pentaskan sekali di gereja juga. Waktu itu mengiringi misa Sabtu sore. Sabtu sore. Nah, setelah itu vakum. Vakum karena kegiatan sekolah. Ada sekolah, ada testing dan sebagainya, ujian dan sebagainya. Anak-anak itu ya. Kemudian setelah kemarin ada bulan November itu ada program untuk mengiringi Natal, kita giatkan lagi. Cuma waktu 1 bulan kemarin itu latihan. Jadi sobat-sobat kalau sobat bahagia untuk yang gereja kemarin Natalan itu latihannya cuma 1 bulan. 1 bulan mereka. 1 bulan itu. Seminggu sekali. Iya, seminggu sekali, 1 bulan. Itu saya sendiri maraton itu membuat notasinya sobat bahagia. Oh, jadi Pak Narso juga ngaransemen untuk iringan itu juga. Ya, karena kan gini, lagunya itu dari Mada Bakti Baru bahasa Indonesia. Dibuat iringan gamelan. Oh. Itu kesulitannya bagaimana? Kesulitannya ya pertama memang kita cerita dulu aja lah, kesulitan untuk ngaransemen dari nada-nada yang berlatar belakang barat, kemudian diiringi dengan gamelan yang kita Mas, kesulitannya bagaimana? Ini Mas, kita mencari panduannya dari buku itu dulu. Oh, yang kira-kira cocok dengan gamelan, kita lagunya apa kan? Oh, begitu. Biasanya yang kalau di Mada Bakti kan lain dengan Kidung Ngaji. Oh iya. Kalau Kidung Ngaji kan sudah bisa, memang Jawa ya. Jawa kan bisa Tapi kalau yang Mada Bakti itu kita harus mencari nadanya apa? Bass atau F atau D atau C. Dan gitu. Kita cari kalau bass memang mudah. Bass itu bisa dimasukkan pada gamelan gitu sobat bahagia, itu bisa nada pelok 6. Sama, itu nadanya disamakan. Tapi ada kesulitannya. Biasanya yang kesulitannya itu yang vokal. Oh, vokalnya. Masuknya vokal itu kadang-kadang belum tahu. Oh, masuk dari intro ke lagunya itu memang kesulitannya di situ. Iya. Di situ. Tapi
kalau nada yang seperti F itu kan juga sama dengan gamelan. F itu sama dengan kita pelok barang. Itu bisa sama. Jadi kita arrangement kan. Jadi chordnya memang menyesuaikan, Iya. ya harus menyesuaikan dengan Gamelan. iringan gamelannya. Iya. Nggak harus kalau nada dasar C gitu, ya dia harus menyesuaikan. dengan Karena ini tidak bisa dirubah dengan berbagai nada Iya. dasar ya. Iya. Kalau origin Itu untuk itu yang kan bisa kita yang dirubahkan bisa. gitu. Kita ya memang dasarnya seperti itu ya. Karena ini Jadi- satu tidak bisa dirubah-rubah nada Iya. dasarnya. Ya, Jadi kemudian yang- mengaransemennya, Pak Narso. Gimana? Pengaransemennya untuk iringan ini tingkat kesulitannya seperti apa? Itu tadi kalau memang nadanya tidak pas itu, itu ya Jadi memang kita harus sinkronisasi mencari antara ya improvisasi. Kita harus mencari sinkronkan improvisasi. ya antara yang chord dengan Iya, iringannya itu. Kita Nah, improvisasi. ya kalau itu kesulitan itu. Kalau sekarang kesulitannya melatih anak-anak yang Nah ini juga anak-anak yang dari nol Ya. sama sekali mungkin ada beberapa yang tidak tahu ini kenong sing endi. ya kita gini Mas, ini Sobat Bahagia, kita untuk melatih anak-anak yang nol itu kita memperkenalkan dulu apa itu arrangement yang ada. Ini kenong, ini kendang, ini dan sebagainya itu dikenalkan. Kemudian kita harus tahu karakternya anak, kemauan anak. Karena anak itu macam-macam. Ada yang seneng guyon, trometan, dan Ya. ada yang serius. Ya. Kalau yang serius ditanggapi dengan serius tidak apa-apa, tapi yang guyon ditanggapi serius nanti mutuk Mas. Ya. Itu. Ya. Kemarin memang saya ada lagu Komuni itu sangat Iya. sangat menarik sekali. Iya. Memang diaransemen dengan gaya Bali karena memang lagu yang di Komini itu memang nuansanya Bali. Iya, Kemudian diiringi dengan gamelan Jawa tapi nuansanya Bali. Iya. Itu bisa menyenangkan mungkin ya dengan daya tarik itu bisa menjadi daya tarik Iya, itu anak-anak memang kemarin untuk berlatih ya. ini saya coba Mas, karena kan waktunya mendesak sekali. Suruh membuat dari bahasa Indonesia ke gamelan. Kami cari di Mada Bakti Baru itu yang Jawa itu enggak ada. Gitu loh. Iya. Yang arrangement akhir Jawa itu kok enggak Ya, enak gitu loh. adanya Ada tapi kan enggak enak kurang menarik menarik gitu ya, kan gitu kurang ya. sreg gitu. Kurang menarik Mas. Jadi Adanya kemudian kok ada yang gaya Bali gitu. Kak coba. Saya kalau malam kan di sini terus Mas. oh, judulnya apa itu? Judulnya Warta Malaikat. Oh, Warta Malaikat. Ya, Mada Nah, Bakti itu- nomor berapa saya itu juga jadi- nggak tahu. Saya itu yo kadang-kadang apa yo mikir gitu. Wah, dadi pora kan gitu. Nah, akhirnya jadi ya. Saya kalau ke rumah sama ibu itu meneng wae ngopo kan gitu. Ya, ternyata baru mikir Iya, ngutak itu ya, itu. aransemennya itu ya. Bawa ke apa tuh? Buku Mada Bakti itu tak bawa sini, tak tanding. Wah, kok penak kan Ya, gitu. akhirnya ketemu ya. Ketemu akhirnya Ya, Pak. seperti itu, tapi sangat menarik itu Pak Narso. Saya mendengar, gamelan Jawa, tapi bisa dimainkan dengan Nah, gaya Bali seperti itu. Nah, rencana ke depan Pak Narso ini mungkin untuk yang terakhir ya. Ini kan sudah ada di Gereja Santo Pius 10 Karanganyar, ini kan sudah kelompok Bapak Ibu, ya, terus kelompok remaja, ya. SD, SMP itu remaja ya. SMP, SMA itu. SMP, SMA Ya, ya. UMK itu. Nah, ini rencananya ada lagi kelompok yang mau Ya. dibentuk. Nanti rencana untuk tahun ini itu akan terbentuk kelompok yang Kelompok karawitan. Cahaya Lumaris yang kedua. Cahaya Lumaris yang B. Oh, yang remaja tadi SMP, SMA itu ya, namanya SMP Cahaya Lumaris. Cahaya Lumaris. Cahaya Lumaris kelompok A. Kelompok A. Nanti ini ada Cahaya Lumaris kelompok B. Itu dari untuk anak-anak SD. anak-anak SD. Ya, Ya, anak-anak SD. Luar biasa Jadi, ya. kemarin sudah mulai mendaftar tuh. ya Mendaftar sudah mulai tinggal, ya. tinggal menentukan harinya untuk latihan. Ya. Gitu. Jadi untuk gereja Karanganyar sudah mulai mengembangkan seni Ya. kerawitan, seni Dari tradisional, berbagai ya, usia ya. berbagai usia dengan siap untuk mengiringi liturgi. Ya. Gitu. Ya demikian
mungkin cukup itu Pak Dinarso. Terima kasih Ya, atas waktunya. Kita bisa turun Ya, ke sini melihat sama-sama. Ya, melihat terima fasilitas karawitan yang di sini, gamelan yang di sini. Itu sobat bahagia bahwa gereja Katolik memberikan peluang yang luas untuk kearifan lokal, terutama musik gamelan Ya. bisa mengiringi di dalam musik liturgi. Kemudian ada Pak Narso yang mendampingi teman-teman semua, bapak-bapak yang bisa nguri-nguri juga. Ini juga nguri-nguri kebudayaan Ya. Jawa ya. Demikian cukup itu saja sobat bahagia. Kita bisa ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Ya.